Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin ide jualan super gampang. Cukup diaduk aja langsung jadi, dan untuk rasanya dijamin super enak, lembut, hasilnya cantik, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita bikin adonan pink. Siapkan 100 gram atau 10 sendok makan tepung beras, saya pakai merek Rose Brand. Kita siapkan wadah yang agak besar, masukkan tepung beras, lanjut masukkan 2 sendok makan atau 20 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Masukkan 100 gram atau 7 sendok makan gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh garam halus, kemudian kita masukkan 500 ml santan kekentalan sedang. Lanjut kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata. Untuk santannya saya gunakan santan segar dari 1 butir buah kelapa ukuran sedang ya. Setelah adonan sudah tercampur rata, terakhir kita masukkan warna pink secukupnya. Lanjut kita aduk-aduk hingga adonannya tercampur rata. Adonan udah ready, sekarang kita siapkan pan atau panci, lalu kita masukkan sambil disaring ya biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal. Untuk adonan pinknya ini kita masak terlebih dahulu. Nyalakan api kompor sedang cenderung kecil, kita masak adonan pinknya kurang lebih selama 1 hingga 2 menit atau hingga hangat, atau pastikan adonannya sedikit menggumpal. Ini bertujuan biar kuenya awet nggak cepat basi, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Kelihatan teman-teman, adonan pinknya sedikit menggumpal ya. Pastikan adonannya udah hangat. Oke, matikan api kompornya. Selanjutnya kita angkat dan siap dimasukkan ke dalam cetakan. Sekarang kita siapkan loyang. Untuk loyangnya kita olesin dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya pakai ini ukuran 18 x 18 dan tingginya 6 cm. Setelah loyang dioles rata, langsung aja kita masukkan adonan pink ke dalam loyang. Ini kita masukkan semua. Untuk kondisi adonannya masih panas, lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Di tahap ini sebaiknya tutup kukusan dialasi dengan kain serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus adonan pink selama 20 menit. Untuk api kompornya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar permukaan kuenya mulus, tidak bergelombang dan matangnya benar-benar merata. Langkah selanjutnya kita bikin lapis putih. Siapkan 100 gram tepung beras atau 10 sendok makan. Lanjut masukkan 2 sendok makan atau 20 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Masukkan 1 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh garam halus. Kemudian kita masukkan 400 ml santan kekentalan sedang. Untuk santannya saya gunakan santan segar dari 1 butir buah kelapa. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Untuk santan lapis putihnya ini sebaiknya sebelum kita campurkan ke adonan, dimasak atau direbus dahulu hingga mendidih, biar nanti kuenya awet nggak cepat basi. Oke, untuk lapis putihnya udah tercampur rata. Biar adonan lapis putihnya nggak ada yang menggumpal atau menggerindil, sebaiknya kita saring biar hasilnya lebih halus ya. Untuk adonan putihnya ini teman-teman kita kukus sebanyak 2 kali, jadi kita bagi 2 sama rata. Setelah 20 menit kita kukus, adonan pinknya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih yang pertama. Untuk lapis putih pertamanya kita kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit kita kukus, sekarang kita masukkan lapis putih yang kedua. Dan untuk adonan lapis yang kedua ini biar matangnya benar-benar merata, kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kita kukus, kue talamnya udah mateng. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue talamnya di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue talamnya udah dingin, kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis. Ini bertujuan biar kuenya mudah dikeluarkan. Lanjut kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan? Bikin ide jualan yang satu ini dijamin resepnya anti gagal dan rasanya enak banget. Setelah kue talamnya kita keluarkan dari loyang, langsung aja kita potong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Untuk kuenya saya potong menjadi 4 bagian, kemudian kita potong lagi kecil-kecil. Di tahap ini untuk besar kecil potongannya sesuai selera. Oke teman-teman, selamat mencoba resepnya, semoga suka dan bermanfaat ya.
Nah, ini kue talamnya udah kita potong-potong, sekarang kita sajikan. Untuk tekstur kue talamnya ini lembut dan sedikit kenyal. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, legit, gurih, manisnya pas, recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis, sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.